Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ASVR Official. Nah, di pertemuan kali ini ASVR Official akan membahas rahasia sukses ala Rasulullah part 2. Jadi pada part 2 ini ASVR Official akan membahas tentang kepiawaian membangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi nanti kita akan tahu bagaimana Rasulullah dalam membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jika memanage pada hakikatnya adalah sebuah seni memanage orang lain untuk mewujudkan tujuan tertentu, maka bentuk kesuksesannya adalah interaksi yang baik dengan orang lain demi mencapai tujuannya. Siapapun yang memahami urgensi dari manajemen kepemimpinan atau mendapatkan rintangan dalam memimpin orang lain, maka dia harus mempelajari dan menyelami ilmunya. Saat belajar, dia akan berhadapan dengan berbagai karakter manusia yang berbeda-beda, baik dari sisi pola pikir, kecenderungan, makanan, minuman, dan tujuan. Jika kita merenungi sifat Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menemukan adanya sifat kepemimpinan dalam diri beliau. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, yang artinya Rasulullah kembali dari gua Hira menuju rumahnya dengan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Dia menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid, seraya berkata, selimutilah aku. Khadijah pun segera menyelimuti Rasulullah hingga kegelisahan dan ketakutan yang ada pada diri Nabi hilang. Setelah itu, Rasulullah menceritakan kepada Khadijah apa yang telah terjadi pada dirinya, dan Rasulullah berkata, sungguh aku khawatir atas diriku. Khadijah menjawab, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu dan menyengsarakanmu untuk selama-lamanya. Sesungguhnya engkau menyambung tali persaudaraan, membantu orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuh bantuan, menaungi orang-orang fakir miskin, menjamu tamu dengan baik, menolong orang yang tertimpa masalah. Hadis riwayat Bukhari. Di mana Khadijah tidak memberikan respon negatif atas apa yang telah dialami oleh suaminya. Khadijah justru menunjukkan kepada Rasulullah sifat-sifatnya yang mulia yang menjadikan dirinya sosok yang sangat ideal, bahwa beliau akan menjadi pelipur lara atas kesedihan manusia dan dia akan menyambung tali silaturahmi antar sesama. Nabi bukan sosok yang akan memutuskan hubungan persaudaraan yang telah terjarut. Beliau adalah orang yang memiliki hati penuh cinta dan kasih sayang. Beliau benar-benar menyelami firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka membantu orang-orang lemah dan membutuhkan pertolongan serta menaungi orang-orang fakir. Dua sifat ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi pemimpin bagi orang lain. Jika dua sifat ini sudah mengakar di dalam jiwanya, maka orang lain akan mudah terpikat dengannya. Mereka akan segera mengabdi kepadanya, mereka akan rela bekerja hingga larut malam demi kebahagiaannya, mereka akan segera melakukan kebaikan demi dirinya, dan mereka tidak akan menyembunyikan sedikit pun kesungguhan demi kebahagiaan dirinya. Nah, di samping itu, mereka akan turut andil dalam menyelesaikan problematika yang ada. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga orang yang menjamu tamu dengan baik. Oleh karena itu, wajib bagi seorang pemimpin untuk selalu menyambut tamu dengan baik dan mulia, sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Qur'an berikut ini, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 26, yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Dalam hadis sahih disebutkan, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Dalam riwayat lain disebutkan,
Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang suka menolong orang lain ketika tertimpa musibah. Barang siapa yang memiliki sifat ini, maka dia akan menjadi sandaran orang lain, menjadi tempat yang menyejukkan bagi orang lain, dan tempat untuk melabuhkan beban-beban hidupnya. Barangkali sifat-sifat yang dilabelkan Sayyidah Khadijah kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW merupakan penjabaran karakter beliau yang harus diikuti oleh umatnya, yaitu mereka harus menyambung silaturahmi antar sesama, suka membantu orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, menaungi orang-orang fakir, menjamu tamu dengan baik, dan menolong orang yang tertimpa musibah. Benar, dengan sifat inilah seseorang manusia bisa menanamkan kesan yang baik di hati orang lain. Sifat-sifat tersebut merupakan bekal bagi seseorang untuk terjun ke masyarakat. Juga sifat-sifat tersebut akan lebih mendekatkan pemiliknya dengan orang lain dan menciptakan tali kasih antar sesama. Sirah Nabi telah menjelaskan kepada kita tentang kebahagiaan Nabi Muhammad SAW atas kedatangan Ja'far dari negeri Habasyah dengan kebahagiaan yang teramat besar, hingga dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika Ja'far datang, maka Rasulullah SAW sendiri datang menyambutnya dan memeluknya dengan sangat erat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku tidak tahu apa yang membuatku bahagia, ditaklukkannya wilayah Khaybar ataukah kedatangan Ja'far. Selaras dengan kemuliaan menyambut tamu dengan baik, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu adalah sedekah. Hubungan yang baik ini membuahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah pertempuran yang diikuti oleh Zaid bin Dasna radhiyallahu anhu. Abu Sufyan ketika dia belum masuk Islam berkata kepada Zaid, ketika dia pergi untuk berperang, wahai Zaid, apakah kamu suka jika Muhammad menduduki tempatmu pada saat ini? Kami mau memukul tengkuknya, sedangkan kamu bersama dengan keluargamu di rumah. Zaid menjawab, demi Allah, aku tidak rela bila ada duri yang menancap di telapak kaki Nabi Muhammad, sedangkan aku berada di dalam rumah bersama keluargaku. Kemudian Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, diriwayatkan oleh Yakub bin Sufyan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada Khali Hindun bin Ubay Hala. Dia adalah orang yang banyak tahu tentang sifat-sifat Rasulullah. Oleh karena itu, aku ingin sekali dia menyebutkan kepadaku sifat-sifat beliau agar aku dapat menapaktilah sifat-sifat tersebut. Kemudian Hindun bin Ubay berkata, dulu Rasulullah SAW menjaga lisannya kecuali pada sesuatu yang ada manfaatnya. Beliau sangat menghormati orang lain, memuliakan kaumnya dan menjaga kepentingannya. Juga beliau memperingatkan manusia dari hal-hal yang tidak baik dan menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam kehancuran dengan wajah yang berseri-seri. Nabi SAW sering mengunjungi sahabat-sahabatnya dan bertanya kepada umat tentang hal-hal yang menjadi kendala hidupnya. Rasulullah SAW menetapkan sesuatu yang baik menjadi baik dan mengukuhkannya. Juga menganggap sesuatu yang jelek sebagai hal yang jelek dan menjauhinya. Rasulullah bersikap moderat dalam segala sesuatu. Beliau tidak lupa terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun condong kepada larangan tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa menempatkan diri dengan sangat baik dalam keadaan apapun dan dimanapun. Beliau tidak pernah berpaling dari kebenaran ataupun melalaikannya. Beliau menjadi sosok pilihan semua umat. Manusia yang paling mulia di mata beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertakwa. Masyarakat yang paling agung bagi beliau adalah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti ini.
Sungguh Nabi Muhammad adalah orang yang murah senyum dan tidak pemarah. Juga beliau tidak pernah berteriak-teriak di dalam pasar dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Bisa dipastikan bahwa seorang pemimpin yang terhalang dari rasa belas kasih adalah orang yang berhati batu. Berperilaku buruk, tidak lembut dalam berbicara, tidak bisa memberikan nasihat yang baik ataupun hikmah yang mulia, tidak sukses dalam tugas-tugasnya, tidak mampu memikat para karyawannya, bahkan dirinya dijauhi dan dibenci meskipun dia mengatakan sesuatu yang baik dan benar. Nah, agar kita dapat menggapai kepiawaian dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan orang lain secara baik, ada beberapa titik tolak yang harus diyakini kebenarannya hingga kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun titik tolak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam setiap interaksi dengan orang lain, anggaplah bahwa dia adalah orang yang sangat penting. Jika Anda melakukan hal itu, maka dia pun akan bersikap yang sama kepada Anda. Tidak ada manusia yang terlepas dari kepentingan, dan Anda tidak tahu siapa yang Anda butuhkan di masa depan. Begitu juga pada hakikatnya dunia ini adalah kecil. Anda akan terkejut ketika melihat bahwa kebanyakan dari orang yang Anda kenal telah menduduki posisi signifikan di luar perkiraan Anda. Yang kedua, sesungguhnya kita membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan kebutuhan kita. Bintang di langit pun tidak bisa memancarkan sinarnya sendiri. Yang ketiga, Anda harus yakin bahwa Anda adalah orang baik dan orang lain adalah orang yang baik. Keyakinan seperti inilah yang dibangun oleh orang yang berakal cemerlang dan percaya diri atas kemampuan dirinya dan kemampuan orang lain. Selanjutnya, dari dua hal yang sama persis, sesungguhnya yang dibutuhkan hanya satu saja. Oleh karena itu, kita harus mensupport adanya pendapat yang beragam atas segala masalah yang berbeda-beda. Selanjutnya, sadarilah bahwa karyawan Anda lah yang menjalankan roda perusahaan Anda, baik perusahaan dagang maupun jasa. Oleh karena itu, carilah apa yang menjadi kesukaannya dan tingkatkanlah upaya Anda untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan karyawan Anda. Bersikap adillah dalam menjalankan tugas-tugas Anda, dan ketika berinteraksi dengan para karyawan Anda, hal ini berguna untuk meningkatkan pengabdian mereka terhadap perusahaan Anda. Yang selanjutnya, Anda harus memperhatikan bahwa orang yang Anda ajak berinteraksi tidak hanya berasal dari satu tipe, baik keinginan, tujuan, maupun karakternya. Nah, ini adalah petunjuk untuk berinteraksi secara baik dengan beberapa tipe manusia. Yang pertama, berinteraksi dengan manusia yang sombong. Cara berinteraksi dengan manusia yang sombong, maka kita harus berilah dia kasih sayang dan perhatian hingga Anda dapat memberikan nasihat kepadanya. Kedua, tampakkanlah kepercayaan Anda ketika berinteraksi dengannya. Yang ketiga, berikanlah nasihat atau saran kepadanya dengan cara tidak langsung. Selanjutnya, ikutlah bersamanya untuk meningkatkan potensi menjadi pribadi yang handal. Terus, ambillah manfaat yang baik dari pendapatnya. Kemudian tampakkan kekaguman Anda atas pendapatnya. Lanjut, tunjukkanlah kepadanya bahwa dia membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, jauhilah tempat-tempat yang membuat Anda terpengaruh olehnya. Hormati pendapatnya dan berinteraksilah dengannya dengan akal dan hati terbuka. Selanjutnya, cara berinteraksi dengan manusia yang kolot. Nah, yang pertama itu kita harus tampakkan kebaikan orang lain kepadanya. Tampakkan kepercayaan diri Anda terhadap diri dan perusahaan Anda kepadanya. Berusahalah untuk tidak terjerumus dalam kubang perdebatan tentang kepribadian dengannya. Berusahalah untuk mengambil manfaat dari informasi-informasi yang ada pada dirinya. Batasilah waktu pembicaraan dengannya, sambutlah apa yang dia katakan dengan baik dan ramah, berikanlah nasihat kepadanya dengan tidak langsung. Lebih baik Anda banyak diam ketika bersamanya. Pujilah dia dan ikutlah bersamanya dalam melakukan suatu tugas yang dapat dilakukan bersama. Tampakkan kepadanya bahwa Anda mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan ketika di hadapannya tampakkan bahwa Anda siap untuk melayaninya. Cobalah untuk menerima penyanggahannya dan cobalah untuk mengembalikannya pada tema pembicaraan semula. Lanjut, berinteraksi dengan manusia yang jujur, di mana
kita harus diam dan perhatikanlah dengan seksama pembicaraannya. Tunjukkan kepadanya bahwa Anda mempercayai kata-katanya. Dalamilah loyalitasnya dan rasakanlah tanggung jawabnya. Jangan berusaha untuk keluar dari tema pembicaraan. Tunjukkan kepadanya skala prioritas. Nasihatilah dia ketika membutuhkan saran-saran Anda. Awalilah pembicaraan Anda dengan wajah yang bersinar bahagia dan kata-kata yang indah lagi santun. Lanjut, jelaskan kepadanya beberapa problematika perusahaan Anda dengan tidak menyebutkan nama personal. Jadilah Anda sebagai sahabatnya selalu dan mulailah untuk berbicara terlebih dahulu. Bersungguh-sungguhlah untuk memberikan bantuan ketika dia membutuhkannya. Nah, selanjutnya berinteraksi dengan manusia yang banyak bicara. Caranya, yang pertama, potonglah pembicaraannya dengan lemah lembut dan mintalah kepadanya untuk meringkas apa yang akan dikatakan. Mintalah kepadanya untuk menulis beberapa simpulan dan berikan sedikit waktu kepadanya untuk menyimpulkan ulasannya. Ketika dia tengah berhenti sebentar dari pembicaraan, bersegeralah untuk meminta kepadanya agar dia meringkas apa yang akan dikatakan. Kemudian beralihlah kepada poin pembahasan yang lain. Jangan pusatkan pandangan Anda kepadanya dan berpura-puralah tidak tahu dengan komentarnya. Biarkanlah para pendengar yang lain memotong pembicaraannya ketika dia bertele-tele dalam menjelaskan. Gunakan beberapa pertanyaan tertutup, pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Batasilah waktu dan poin-poin pembahasan dengan jelas ketika berbicara dengannya. Jangan terlena dengan tema pembicaraan yang dia usung, dan ingatkanlah dirinya dengan tema pembahasan utama. Batasilah waktu-waktu pertemuan dengannya, usai pertemuan maupun bersamanya. Lanjut, berinteraksi dengan manusia yang kasar sikapnya. Nah, caranya itu, janganlah Anda memprovokasi dirinya, berinteraksilah dengan tawadhu dan penuh rasa percaya. Sambutlah dia dengan baik dan tatkala bersamanya, maka hiasilah diri Anda dengan kesabaran dan hati yang lapang bak samudra. Tunjukkanlah urgensi pendapatnya disertai dengan penjelasan tentang pentingnya beberapa pendapat dari orang lain. Pusatkanlah perhatian kepadanya di saat Anda bersamanya dan tampakkan bahwa Anda senantiasa bersedia untuk membantunya. Jangan sampai Anda jatuh dalam arena perdebatan dengannya tentang personality. Tidak mengapa bila Anda mengendalikan diri ketika dia menyerang Anda. Jangan sampai Anda membuka dan menyebarkan aib-aibnya. Berusahalah yang terbaik untuk melakukan tugas-tugas Anda sehingga Anda tidak menjadi bahan sindiran bagi orang yang bersifat seperti dia. Tampakkanlah penghormatan Anda sedari awal terhadap tugas-tugas yang telah dilakukan dengan baik. Pertegas nilai-nilai kesepakatan antara Anda dengannya. Supportlah karyawan Anda dan tim kerja Anda untuk berinteraksi dengannya. Selanjutnya, berinteraksi dengan manusia yang berpikir positif. Tunjukkanlah sikap bersahabat dengannya, bersikap rapi dan disiplin dalam segala hal ketika bersamanya. Berinteraksilah dengan jujur dan logis. Pilihkanlah orang-orang yang terbaik untuk berinteraksi dengannya. Tampakkanlah sisi-sisi positif yang ada dalam dirinya. Bantulah untuk mengaktualisasikan pendapat-pendapatnya. Dan terimalah pertanyaannya. Gunakanlah kata-kata yang santun dan sopan ketika berbicara dengannya. Bantulah dirinya untuk lebih banyak bersikap lapang dan tegas. Di samping itu, ambillah sisi-sisi kebaikan dari pendapatnya. Ambillah pelajaran dari sikap dan beberapa pendapatnya di saat berbicara dengan Anda. Lanjut, berinteraksi dengan manusia yang ragu-ragu. Ketika bersamanya, supportlah dia dan percayalah kepadanya. Tunjukkanlah kepadanya beberapa dampak negatif jika tidak segera mengambil keputusan. Berikanlah kepadanya tugas-tugas yang tidak terlalu berat yang Anda yakini dapat diselesaikannya dengan baik. Ajarkanlah kepadanya kepiawaian dalam mengambil keputusan dan berikanlah pujian atas tugas-tugasnya, beberapa pendapatnya dan sikapnya. Bahaslah beberapa hal bersamanya dan biarkanlah dia berpikir. Berikan kepadanya beberapa pertanyaan yang Anda rasa dapat dia jawab dengan benar. Gunakan cara-cara bertanya secara langsung kepadanya. Ikutkan dia ke dalam tim kerja Anda dan berikan dia tugas khusus sehingga dia merasakan bahwa dirinya dihargai. Lanjut, yaitu berinteraksi dengan manusia yang pendiam. Yang pertama, berusahalah untuk bisa mendekatinya.
Terus ajukanlah pertanyaan terbuka kepadanya, yaitu pertanyaan yang diawali dengan kalimat apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Usahakanlah untuk mengikut sertakan dia dalam tugas bersama dan kunjungan bersama. Jauhilah sikap-sikap yang menggores luka hati maupun perasaannya. Tunjukkanlah bahwa keberadaan diri dan pendapatnya sangat penting. Percayalah dia dan bersikaplah ramah kepadanya. Berbicaralah kepadanya tentang diri Anda, pekerjaan Anda, dan problematika Anda hingga dia juga menceritakan tentang diri, pekerjaan, dan problematika kepada Anda. Ajukanlah kepadanya pertanyaan-pertanyaan langsung, namun jangan sampai Anda berdiri terlalu lama dan menunggu lama hingga dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Hati-hatilah, jangan sampai Anda memutuskan bahwa dirinya tidak ikut dalam tim kerja yang Anda buat disebabkan karena dia diam di meja rapat. Ada begitu banyak orang yang diam ketika rapat, namun sebenarnya mereka adalah orang yang paling banyak menyerap dan memahami pembicaraan yang sedang dan telah berlangsung. Lanjut, berinteraksi dengan manusia yang suka menggerutu. Nah, caranya yang pertama yaitu jauhilah pembicaraan tentang masalah-masalah yang rentan dengan perselisihan. Biarkanlah dia menggebu-gebu dalam berbicara dan jauhkan diri Anda dari perselisihan dengannya. Berusahalah untuk meluruskan kesalahan-kesalahannya dengan sindiran, bukan secara langsung. Janganlah berusaha untuk mengunggulkan diri Anda, dan janganlah Anda berusaha membuat dia terpengaruh dengan perasaan Anda. Bersandarlah pada kesabaran dan kelapangan dada. Di samping itu, pakaikanlah pakaian kepercayaan kepada dirinya. Janganlah menanggapi pertentangan dirinya dengan cara frontal dan kasar. Bangunlah kepercayaan di dalam jiwanya dengan berbagai cara. Jujurlah dalam berbicara dan janganlah berbicara tentang sesuatu di luar kemampuan dan pemahaman Anda. Mulailah menyepakati beberapa poin kesepakatan dengannya. Duduklah bersamanya di saat krisis maupun saat musibah melanda. Nah, itulah rahasia sukses ala Rasulullah terkait tentang kepiawaian membangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.